Trigonometri. Ini mungkin ada yang suka, ada yang alergi, ada yang biasa aja gitu ya. Tapi intinya ya harus suka kalau mau bisa. Nah ini trigonometri, kita bahas nanti sampai ke sifat-sifatnya dan latihan. Nah trigonometri itu apa sih? Ini juga dari bahasa Yunani ya. Nah, ada trigonon dan metron. Jadi pengukuran sudut sebenarnya. Dan sudutnya itu ada 3. Oh berarti kalau sudutnya ada 3, ini ada kaitannya sama segitiga pasti kan gitu. Nah, ini. Nah, sebuah cabang matematika mempelajari dengan panjang dan sudut segitiga. Segitiga. Dan segitiga yang paling berkaitan dengan trigonometri adalah segitiga siku-siku. Tapi bukan berarti segitiga di luar siku-siku tidak pakai geometri, tidak pakai trigonometri ya, tidak begitu. Tapi untuk persamaan dasarnya itu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ini kalau ada garis seperti ini, ada garis yang kedua, kemudian ada garis yang ketiga, garis keempat gitu ya. Ini nama garisnya, ada AB gitu ya. Nah, di sini setiap perpotongan garis gitu ya. Garis pertama, garis kedua dan seterusnya itu dia pasti membentuk yang namanya sudut. Nah, di sini ada sudut, dia di sini ada sudut, ada sudut, ada sudut, dan seterusnya. Di sini juga ada sudut. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi yang bernotasi sama itu besar sudutnya ya pasti sama dan sifatnya sama ya. Gitu. Yang notasi beda pun ada yang nilainya sama tapi sifatnya beda. Contoh, 1 dengan 1 di sini itu sama persis. Nilainya sama gitu ya, sifatnya sama. Kemudian 4 dengan 4 juga begitu. Tapi saat kita melihat 2 dengan 4, ini besar sudutnya sama sebenarnya. Hanya sifatnya yang berbeda. Salah satu sifat yang berbeda adalah 2 ini sama-sama sudut lancip kan ya, 2 dan 4. Tapi sifat yang membedakan apa? 2 ini ke arah kuadran 1, 4 ini lengannya menuju ke kuadran 3. Begitu juga antara 1 dan 3. Ini ada di kuadran 4, ini ada di kuadran ke berapa? Ke-2. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di ini juga sama, ini semua siku-siku karena dia perpotongannya tegak lurus atau perpendikular lah kalau yang biasa menggunakan AutoCAD gitu. Oh sorry tadi kalau matematika muter kuadrannya ke kiri ya. Ke kiri 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau di pemetaan nanti kalian belajar muter kuadrannya itu ke kanan. Oke, karena kita masih di matematika, berarti kita ikuti kuadran yang ada di matematika. Nah, kita lanjut. Yang pertama, tentunya bahas geometri tidak lepas dari yang namanya ini, sudut. Gitu ya. Sudut itu apa sih? Oh ini. Adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, di titik pangkalnya inilah sudut itu terjadi. Gitu. Nah, misalnya ada garis 1, garis 2. Gitu. Nah, disinilah sudutnya. Ini sudut, di sini sudut, di sini sudut. Nah, kita akan lihat sudut yang ini. Nah, misalnya ini kita kasih notasi alfa gitu. Nah, inilah besarnya sudut alfa. Sebenarnya sih yang pas tuh ya pakai jari-jari ya, artinya ini ngelingker gitu. Ada tali busurnya, ada busur panjang busurnya. Nah, ukuran sudut, nah kita ini akan gunakan, ini juga penting gitu ya, karena ada kalanya kita bisa, tapi saat menuliskan ukuran sudut salah ya jadi salah. Ukuran sudut yang paling familiar adalah tentunya ini, derajat. Gitu ya. Dan penulisan derajat ini ada yang derajat desimal, ada yang derajat menit dan detik. Kemudian yang kedua adalah radian. Ini sebenarnya basicnya ya, awalnya ukuran sudut. Kemudian yang ini gradian. Nah kita akan bahas yang ini saja, derajat dan radian, karena ini yang banyak digunakan di konstruksi untuk satuan derajat dan radian. Oke, masih di ukuran sudut. Nah ini, radian itu sebenarnya adalah panjang busur lingkaran dibagi jari-jari. Kalau jari-jari sudah paham ya, jari-jari sudah paham. Nah, busur lingkaran itu apa sih? Gitu. Oke, sebelum ke sana, busur lingkaran itu ini. Misalnya ada garis gitu ya. Ini kan bentuk sudut gitu. Nah, ini ada sudut. Nah, busur lingkaran itu ini.
Di sini sudutnya misalnya alfa tadi. Nah, yang ini jari-jari. Nah, ini yang busur lingkaran. Oke lah, saya kasih notasi BL. Busur lingkaran itu ini. Nah, berarti satu radian itu terjadi saat apa? Berarti satu radian itu terjadi saat nilai busur lingkarannya sama dengan R kan gitu. Saat ini satu radian, ini ya, sudut ini satu radian berarti R itu sama dengan ini. Atau ini sama dengan R. Busur lingkarannya sama dengan R-nya. Kita bisa tulis seperti ini. Nah ini gambarnya. Jadi satu radian itu seperti ini. Tapi bukan berarti segede ini satu radian, bukan. Ini hanya notasi saja. Satu radian itu saat terjadi saat nilai panjang busur lingkarannya sama dengan jari-jari lingkarannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau satu lingkaran penuh? Nah, di sini kan ada R. Tali busurnya yang mana? Atau busur lingkarannya yang mana? Tentunya ya ini. Dari titik sini kembali ke titik sini. Berarti panjang busur lingkarannya sama dengan apa? Keliling lingkaran kan gitu. Nah, kita tahu, nah ini pertanyaan satu putaran berapa radian gitu. Nah, kita tahu keliling lingkaran itu rumusnya adalah ini. Nah, ini ya, busur lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran di kasus ini. Di kasus satu putaran penuh. Gitu. Atau satu putaran penuh kalau derajatkan 360 sudah sangat hafal kan. 360. Nah, busur lingkaran itu kalau untuk kasus ini tapi ya, ini tidak berlaku. Pokoknya kalau satu putaran penuh berarti busur lingkaran itu akan sama dengan keliling lingkaran. Nah, kita tahu keliling lingkaran atau P ini perimeter gitu maksudnya. Makanya kasih notasi P. Keliling lingkaran itu kan kita tahu rumusnya apa? 2pi R. 2 kali pi kali R. Nah, ini. Ya tinggal kita masukkan ke persamaan awal tadi. Satu putaran penuh berarti keliling lingkaran dibagi R atau 2pi R dibagi R atau sehingga satu putaran penuh itu sama dengan 2pi radian. Ini kan saling meniadakan R-nya gitu ya. Nah, berarti sama dengan 2pi radian. Kemudian kita turunkan lagi kalau setengah putaran. Ini tinggal saya ganti aja ya, satu putaran itu kan berarti 360 derajat. Berarti 360 derajat sama dengan 2pi radian, kan sama dengan ini. Kalau setengah itu berarti 180 pi radian. 180 derajat itu sama dengan pi radian atau 1 pi radian. Nah, sekarang kalau 1 derajat, sudah ini berarti yang ruas kiri dibagi 180, yang sini juga dibagi 180. Sehingga 1 derajat akan sama dengan pi per 180 radian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau 1 radian berapa derajat? Nah, ini. 1 radian berapa derajat? Ya tinggal dibalik saja dong. 180 dibagi pi, 180 derajat dibagi pi, berapa sih itu? Nah, ini. Tapi lebih baik ditulis seperti ini, karena ini kan tanpa pembulatan. Kalau ini pasti dengan pembulatan, walaupun di sini di belakang koma sudah 4. Gitu ya. Jadi kalau mengerjakan soal lebih baik tidak dibulatkan dulu. Jadi pembulatan itu di akhir perhitungan. Gitu ya. Pakai ini aja. Nah, kemudian ada dua cara penulisan ukuran sudut dalam satuan derajat. Seperti sebenarnya sudah saya sebut tadi, ada yang derajat menit detik, contohnya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini derajat desimal. Ini derajat menit detik, ini derajat desimal. Nah, hubungan konversinya seperti apa dari derajat menit detik ke derajat desimal? Konversinya sangat mudah sih seperti ini. Jadi dari derajat itu bisa kalian bayangkan itu kayak jam gitu ya. Jadi ke menitnya pun dibagi 60 gitu ya. Ke detiknya juga ini ya salah ya. Detiknya ini dibagi 3.600. Oke, saya perbaiki sekalian. Ini ya. Nah, ini 3.600. Nah, ini yang benar.
Nah, ini konversinya dari derajat menit detik ke derajat desimal. Jadi ya derajatnya ditambah menitnya dibagi 60, ditambah detiknya dibagi 3.600. Gampang kan ya? Nah, kemudian dikaitkan dengan posisi kuadran. Seperti saya jelaskan tadi. Kalau di matematika nolnya di sini gitu ya. Di sini 90, di sini 180, di sini 270. Nah, kuadran 1 itu tentunya dari 0 sampai 90 semuanya akan bernilai positif, baik itu sinusnya, kosinusnya maupun tangannya. Kuadran kedua yang positif itu hanya apa? Sinusnya. Hanya sinusnya. Yang nilai sudutnya dari 90 sampai 180 dan seterusnya ya. Ini saya pikir sudah sangat familiar lah. Kuadran 3 semua negatif kecuali tangannya. Yang di sini semua negatif kecuali kosinusnya. Seperti itu. Nah, ini nanti hubungannya apa? Ini saya jelaskan sedikit, mungkin sudah ada yang lupa. Jadi kuadran itu gunanya gini. Misalnya kita buat sudut di sini. Aduh, sorry, nggak lurus. Saya hapus dulu. Nah, misalnya saya buat sudut seperti ini, gitu ya. Ini ada sudut alfa misalnya. Nah, alfa di sini misalnya saya kasih nilai 30 derajat deh. Nah, 30 derajat ini kalau di kuadran kedua itu berapa sih gitu ya? Itu berapa sih? Nah, ini kalian gambarkannya harus ini seolah-olah cermin gitu. Ini kaca gitu ya. Oh, berarti sekitar segini. Nah, di sini juga 30 gitu. Nah, padahal penulisan sudutnya bukan 30 gitu ya. Penulisan sudutnya untuk kondisi ini itu kan ini. Ini berapa nilai ini? Oh, nilai ini kan berarti 180 ini setengah lingkaran dari sini ke sini. 180 dikurang 30. Makanya berlaku persamaan ini. Gitu. Ini penjelasannya. Kemudian yang di kuadran ketiga, ya udah ini anggaplah ini cermin yang di sini. Ini cermin. Oh, berarti ini. 30-nya di sini. Berarti 30 derajat itu di kuadran kedua setara dengan 180 dikurang 30, di kuadran ketiga setara dengan apa? Nah, sudutnya kan ini jadinya yang di sini. Nah, ini. Nah, sudutnya setara dengan berapa? Sudutnya setara dengan 180 ditambah 30 derajat. Makanya berlaku ini. Nah, itu asal persamaan ini sebenarnya dari sketsa seperti ini. Kemudian yang di kuadran 4, oh ini anggap cermin. Oh, berarti ini. Sudutnya berarti yang mana? Oh, 30-nya di sini, 30 derajatnya. Baca sudutnya gimana? Ya ini. Karena dia kuadran 4. Nah, besar sekali kan? Berarti 30 derajat di kuadran 1, kalau di kuadran 4 itu setara dengan 360 dikurang 30 derajat. Nah, makanya berlakulah persamaan ini. Itu asal persamaannya. Nah, jadi jangan bingung nanti, misalnya ada diketahui nilainya, atau delta X atau delta Y, dia berada di kuadran berapa dan nilainya berapa, ya jangan bingung. Oke. Jadi asalnya dari sini saja. Nah, ini persamaan dasar dari trigonometri. Kalau kalian paham dua slide ini, lembar yang ini dengan lembar berikutnya, kalian saya jamin sudah tidak akan bingung masalah trigonometri. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini Bapak punya segitiga siku-siku seperti ini, gitu ya. Sederhana kan? Jadi modalnya di trigonometri jangan hafalan. Kalau hafalan pada saatnya akan lupa, tapi harus dipahami konsepnya. Gitu ya. Kemudian dari segitiga siku-siku ini, kalian tinjau yang sudut alfa dulu. Oh, jadi sudut ini yang diperhatikan. Sudut alfa. Maka, gitu ya. Yang pertama adalah, di segitiga ini kan ada 3 sisi. Ada AB, ada BC, dan ada AC. Gitu ya. Yang pertama kalian tinjau, mana sisi yang berada di depan sudut. Nah, kalau kita melihat alfa, sisi yang ada di depan sudut adalah ini. Oh, tentunya adalah AB, gitu kan. Nah, sisi yang berada di samping sudut yang mana? Oh, ini. BC atau CB, gitu. Silakan saja. Kemudian yang satu lagi adalah sebut apa? Sisi miring.
Nah, itu yang perlu diperhatikan. Saat kita melihat alfa, sisi depan sudut adalah ini, sisi samping sudut ini, sisi miringnya ini. Nah, ini rekapnya. Nah, sisi depannya AB, sisi samping sudutnya BC, sisi miringnya AC. Nah, sebenarnya di fungsi trigonometri itu rumus dasarnya itu hanya dua, hanya sin dan cos, hanya sinus dan cosinus gitu. Nah, para ahli matematika itu menamai perbandingan sudut depan sudut dan bukan sudut, sisi depan sudut gitu ya. Jadi ahli matematika pada zaman dulu itu menamai perbandingan antara sisi depan sudut, karena kita yang tinjau alfa, sisi depan sudut dan sisi miring itu sebagai sinus. Dan sisi samping sudut dibanding sisi miring itu dinamai kosinus. Gitu. Nah, hanya perbandingan sisi sebenarnya. Jadi jangan bingung, kok sin kok cos gitu ya. Jadi sin cos itu hanya penamaan saja. Sebenarnya sin itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dan sisi miring. Tapi syaratnya ingat, segitiganya harus siku-siku gitu. Nah, ini sisi depan sama banding sisi miring itu dinamai sinus. Nah, sisi samping dibagi sisi miring gitu ya, itu dinamai kosinus. Kenapa ini disebut samping? Karena yang kita tinjau adalah alfa. Kenapa ini depan? Karena yang kita tinjau alfa. Nah, ini. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, kalau gitu kita bisa membuat persamaan nih. Untuk segitiga ini sinus alfa itu apa? Ya berarti lihat ini, depan bagi miring. Oh berarti AB dibagi AC. Itu untuk sinusnya. Nah kalau saya langsung tulis gini kan mungkin kan dari mana gitu kan. Selama ini mungkin seperti itu, tidak dijelaskan ininya. Asal muasal sinus gitu ya. Ya sebenarnya hanya perbandingan itu. Jadi perbandingan depan dibanding miring. Yang kosinus perbandingan antara sisi samping bagi sisi miring. Begitu juga untuk kosinus, sekarang kita sudah bisa menuliskan kosinus alfa ya ini samping dibagi miring. Sampingnya BC, miringnya AC. Jadi cukup memahami sinus dan kosinus saja cukup sebenarnya di trigonometri. Loh kalau tangan Pak, ya tangan itu kan sebenarnya adalah sinus dibagi kosinus gitu. Tangan itu sebenarnya sinus dibagi kosinus. Itu seperti ini. Nah ini. Oh berarti tangan alfa itu ya sinus alfa dibagi kosinus alfa. Gitu. Tidak terlihat ya yang ini ya? Tidak. Gimana anu ini ya? Biar nggak ngelok. Sorry. Depan, samping, tangan. Itu Pak, lock tax barnya dihidupin Pak, coba. Yang di mana tuh? Lock tax bar yang atasnya itu. Ini. Mbak. Oh ya udah. Oke, terima kasih. Ya. Nah ini Ya, Pak. kelihatan ya sekarang ya. Berarti tangan itu sinus bagi kosinus. Nah, sin alfa dibagi cos alfa. Ya sinnya sudah ada ini, cosnya sudah bagi ini, berarti ya nilai ini dibagi nilai ini. Nah, sehingga dapat AB bagi BC. Atau sebenarnya adalah depan dibagi samping. Tapi timbang kebolak-balik sudah tangan itu sinus bagi kosinus. Kalau sinusnya sudah tahu persamaannya, kosinusnya sudah tahu persamaannya, pasti tangannya juga akan dapat persamaannya. Ya. Nah sekarang ke yang slide selanjutnya, segitiga yang masih sama. Sekarang tinjau yang berlawanan, yang beta. Nah kalau kita ninjau yang beta, tentunya posisi kan berubah, gitu ya. Nih tinjau beta, maka sisi depannya nggak lagi ini dong. Gitu. Kalau kita ngelihat sudut beta, berarti sisi depannya ini kan. Oh berarti sisi depannya adalah BC, sisi depan sudut. Kalau alfa sisi depannya ya AB kan gitu. Nah, karena kita tinjau dia beta, maka sisi depannya adalah BC di depan sudut beta. Gitu. Kemudian sisi samping tentunya adalah AB. Kemudian sisi miringnya tetap AC. Nah dengan cara yang sama, gitu ya,
kita akan tahu, nah ini kan sama dengan yang tadi, sinus beta itu BC dibagi AC. Nah, gitu. Tangannya sama, sinus per kosinus. Nah, karena beta ya udah ganti sinusnya masukin sinus beta, cosnya masukin kosinus beta. Dapatlah ini. Nah, BC per AB. ya, gampang kan? Kalian jangan hafalin ininya ya, tapi konsepnya. Jadi ketemu segitiga nanti notasinya sini P, Q, R, atau X, Y, Z ya akan tidak bingung. Misalnya sininya diganti bukan alfa beta tapi gamma atau apapun ya kalian nggak bingung. Konsepnya yang kalian pelajari. Jangan dihafalkan rumusnya. Nah sekarang kita rekap. Nah, ini hasil tadi yang meninjau sudut alfa dapatnya ini. Meninjau sudut beta dapatnya ini. Begitu ninjau sudut beta dapatnya ini. Nah, ternyata dari sini sinus alfa itu akan sama dengan cos beta. Cos alfa sama dengan sin beta. Dan tangan alfa adalah kebalikannya dari tangan beta. Ini kalau ini kan. Ini kan sebenarnya hubungan gitu. Atau menjadi salah satu sifat dari trigonometri untuk segitiga yang sama gitu ya. Nah ini. Nah, sin alfa sama dengan cos beta. Atau sin alfa itu sama dengan cos dari ini. Nilai beta di sini gitu ya. Nilai beta di sini kan sebenarnya adalah berapa? Oke, sebelum ke sana. Satu segitiga ini total sudutnya berapa kalau dijumlah? Alfa plus beta ditambah ini totalnya berapa? 180. Ya, 180. 180. Dari ini ya. Bapak tulis yang lain biar nggak bingung. Nah, total dari alfa plus beta plus 90 itu sama dengan 180 derajat. Jadi untuk segitiga seperti apapun bentuknya, kalau sudutnya dijumlahkan itu 180 gitu ya. Nah, di sini kan akhirnya dapat hubungan nih. Nih, beta itu akan sama dengan semuanya pindah ruas ke sana. Gitu ya. 180 derajat gitu. Ini kan yang nggak pindah ruas cuma 180. Tetap positif, yang lainnya negatif. Minus 90 derajat minus alfa. Atau beta itu sama dengan ini kan tinggal 90. Nah, ini asalnya derajat minus alfa. Nah, sama kan ini dengan ini. Nah, itu asalnya. Begitu juga kebalikannya. Beta itu ya, alfa itu ya 90 minus beta. Gitu, sama aja. Nah, ini ya. Nah, akhirnya ini. Jadi kalau kalian dulu di SMA mungkin ngapalin gitu ya, rumus ini ya kadang-kadang ketuker gitu. Tapi kalau paham konsep, ya nggak akan ketuker. Oke, kita lanjut. Oh, ini udah. Oke, sifat trigonometri yang lanjutnya adalah sinus. Gitu. Sinus. Yang pertama, aturan kosinus. Gitu ya. Nah, jika ada segitiga seperti ini, gitu ya, sembarang ini. Kalau yang ini tidak harus siku-siku, apapun bentuknya. Gitu ya. Jadi, ini berlaku persamaan ini. Sisi A, gitu ya. Sisi A dibagi sinus sudut ini, sudut A, itu akan sama dengan sisi B dibagi sudut yang ada, sinus sudut yang di sini, dan sama dengan juga dengan ini sisi C ini atau AB ini ya, sisi C dibagi ini. Ini berlaku jika seperti apa? Jika seperti ini. Dua sudut dan satu sisi diketahui. Artinya, contoh, sudut ini diketahui, salah satu sisinya diketahui. Atau dua sisi diketahui, misalnya yang A dan C, gitu ya, dan satu sudut yang terletak di depan sisi diketahui. Artinya salah satu sudutnya, misalnya A dan C diketahui gitu. Itu yang diketahui sudutnya, kalau enggak ini ya ini salah satunya. Tapi kalau yang diketahui hanya ini, enggak akan bisa dikerjakan kasusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang aturan selanjutnya tentunya adalah aturan kosinus. Ini berlaku jika, ini persamaan bisa dibaca sendiri ya. Ini sebenarnya kuadrat, kayak persamaan kuadrat.
Berlaku jika diketahui, ini, 3 sisinya diketahui. Kalau 3 sisinya diketahui, kita bisa ngitung sudutnya masing-masing. Misalnya A, B berapa, C berapa diketahui. Itu kan pasti nutup, sehingga masing-masing sudut kita bisa ketahui. Kemudian 2 sisi dan 1 sudut. Gitu ya. 2 sisi dan 1 sudut sama seperti yang pertama tadi. Nah, mungkin untuk trigonometri itu. Nah, ini yang pertama, gampang ya. Nyatakan besaran sudut tersebut dalam satuan derajat desimal. Nyatakan besaran sudut tersebut dalam derajat desimal. Ini kan masih derajat menit detik dibuat derajat desimal. Jadi nanti hasilnya 16, berapa derajat gitu. Yang di sini juga sama. Nah, ini dari radian ke desimal derajat. Yang ini nyatakan besaran sudut tersebut dalam derajat menit detik. Ya, ini kebalikannya. Kemudian yang terakhir nyatakan dalam bentuk radian. Gampang lah ya. Kemudian yang kedua, nyatakan besaran sudut tersebut dalam derajat desimal, derajat menit detik, dan radian. Artinya kalau yang ini kan sudah derajat menit detik DMD ini ya. Derajat menit detik, ini berarti nanti harus dijawab dalam bentuk derajat desimal sama radian kan kira-kira gitu. Kalau yang ini dijawab dalam bentuk, yang radian ini dijawab dalam bentuk derajat menit detik dan derajat desimal. Nah, begitu. Kemudian setara dengan sudut kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini setara dengan sudut berapa gitu maksudnya. Nyatakan besaran sudut tersebut dalam satuan ini setara dengan sudut kuadran 1. Misalnya 316 sekian derajat gitu, 25 menit 30 detik. Ini kalau di kuadran 1 setara dengan berapa sih gitu. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih nilai segini ini berada di kuadran berapa, pi radian berada di kuadran berapa, 2,5 berada di kuadran berapa, dan seterusnya. Ini juga. Nah, kemudian yang agak mungkin perlu kalian diskusikan atau kalian merenung yang nomor 3. Nah, ini kan mulai asik soalnya. Sebuah pohon diamati oleh pengamat dengan sudut elevasi 53 derajat. Ini pengamat A duduk di sini, alat taruh di tanah gitu. Ini kan karena nggak ada tinggi orang di sini. Kalau ada tinggi orang lebih sulit sih ngerjainnya. Tapi kalau di lapangan pasti ada, tinggi orangnya pasti dihitung. Seperti soal saya waktu kalian wawancara itu. Nah, ini anggaplah alatnya taruh di bawah gitu ya, segaris dengan bidang tanah gitu ya, datumnya. Nah, pengamat A dapat sudut 53 derajat. Pengamat B saat bidik ke tinggi pohon, ujung tinggi pohon itu dapat 30 derajat. Dan jarak pengamat A dengan pengamat B 15 meter. Nah, kalian disuruh menghitung tinggi pohonnya. Nah, kira-kira tugasnya itu.